Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Mengawali ibadah kita hari ini, marilah kita bernyanyi dari Kidung Pujian 7, bait 1 dan 3. Pujilah Tuhan yang Maha Mulia, yang besar kasih-Nya pada dunia, hingga memberikan Putranya yang kudus, Pujilah, pujilah Tuhan yang mulia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Datang pada Allah demi Putranya. Pujilah namanya karena kasih-Nya. Sungguh besar rahmat serta kasih-Nya, damailah hatiku karena anaknya. Kelak hatiku amatlah bersenang, memandang Yesus dalam surga terang. Pujilah, pujilah Tuhan yang mulia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Datang pada Allah demi Putranya. Pujilah namanya karena kasih-Nya. Saudara-saudaraku, saat ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa memohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, sumber hikmat dan sumber pengharapan bagi kami. Saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sudi memberkati kami, sehingga firman-Mu boleh menguatkan dan memperbaharui hidup kami. Berkati Pendeta Kriswoyo yang hendak menyampaikannya, sehingga maksud dan kehendak firman-Mu nyata atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman yang akan kita gumuli bersama pada hari ini terambil dari surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita hari ini diawali dengan kalimat pujian yang ditujukan kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun dasar dinaikkannya pujian karena rahmat Allah yang telah dinyatakan kepada manusia, kepada kita sekalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikianlah dituturkan oleh penulis surat 1 Petrus ini. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa isi rahmat Allah yang telah dinyatakan dan diberikan kepada manusia? Isi rahmat Allah itu adalah bahwa Dia, Allah, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ada frase dilahirkan kembali. Dan frase ini Bapak Ibu Saudara tidak hanya muncul di perikop yang kita baca hari ini, tetapi muncul di beberapa tempat di Perjanjian Baru. Frasa dilahirkan kembali atau lahir baru itu seringkali muncul di sana. Nah, secara sederhana, frasa dilahirkan kembali di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-9 ini dapat kita mengerti begini. Sebenarnya seseorang yang menjadi Kristen, ia akan memasuki dan menjalani kehidupan ini dengan cara pandang yang baru. Ia akan menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan.
Karena apa? Karena Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa Dia menyertai kita dan akan terus bersama-sama dengan kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Jadi iman Kristen memberi kekuatan bahkan keberanian untuk kita terus berpengharapan dalam kehidupan ini. Terlebih di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan persoalan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama-sama dipanggil untuk terus menjalani kehidupan ini dengan pengharapan kepada Tuhan. Kita semua tahu bahwa hidup ini atau hidup yang kita jalani ini memang kita merasakan ada kelesuhan, ada pergumulan, ada persoalan yang sampai hari ini belum kunjung selesai. Dan kita diundang bersama-sama untuk berani berharap di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani ini. Tetapi firman Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Tidak berhenti hanya mengajak kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Tetapi firman hari ini juga mengundang dan memanggil kita sekalian untuk berani menyalakan lampu pengharapan bagi orang lain. Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diundang untuk menyalakan lampu pengharapan. Dan bukankah panggilan ini sangat relevan untuk kita tanggapi dan kita jawab bersama-sama. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kelesuan ini, kita dipanggil untuk menyalakan lampu harapan bagi orang lain. Seperti apa itu? Ada banyak lampu pengharapan yang dapat kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Contohnya, ketika kita punya pengalaman, sanggup untuk menghadapi bahkan melewati sakit penyakit yang pernah kita alami. Pengalaman kuat dan melewati masa-masa sakit itu dapat kita bagikan kepada orang lain. Kepada orang lain, saudara-saudara kita yang mengalami hal yang sama. Saya kira itu juga menjadi bagian bagaimana kita menyalakan lampu harapan bagi orang-orang yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit. Atau kita yang pernah mengalami rasa duka ketika ditinggal oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin bagian dari keluarga kita. Dan kita dapat melampaui itu. Ini pun juga dapat kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang mengalami duka yang sama. Atau ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang tidak sanggup untuk mencukupkan kehidupan kesehariannya. Lalu kita memiliki sesuatu yang bisa kita bagikan. Ini juga menjadi bagian bagaimana kita menyalakan lampu pengharapan bagi orang lain. Jadi persoalannya Bapak Ibu Saudara, bukan seberapa besar atau seberapa kecil lampu pengharapan yang kita bisa berikan kepada orang lain. Karena saya yakin kita semua punya lampu pengharapan yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Sekali lagi bukan masalah besar kecilnya, tetapi yang menjadi masalah adalah kita mau membagikannya atau tidak. Melalui cerita,
melalui tutur kata, melalui penguatan-penguatan yang bisa kita lakukan secara langsung, atau melalui media-media sosial yang bisa kita kirimkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita tanggapi undangan Tuhan ini, menyalakan lampu harapan bagi orang lain, sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita masing-masing. Sekecil apapun lampu pengharapan yang kita bagikan, itu berguna dan menghidupkan yang lain. Mari kita wujudkan itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita tanggapi firman Tuhan dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 387, bait 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian permenungan pada hari ini, dan selamat hari Minggu, selamat melanjutkan ibadah bersama dengan anggota keluarga di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.